Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan menjalani sidang vonis pada Kamis 11 Juli hari ini. Sebelumnya, terdakwa Syahrul Yassin Limpo dituntut hukuman 12 tahun penjara atas kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjadwalkan sidang putusan atau vonis terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL pada Kamis 11 Juli hari ini. Sebelumnya, terdakwa Syahrul Yassin Limpo dituntut hukuman 12 tahun penjara atas kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo juga dituntut membayar denda sebesar 500 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Ya, pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan menjalani sidang vonis pada Kamis 11 Juli hari ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan ahli hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi, sehat selalu, Sehat semangat selalu. selalu. Baik, Kang, kita langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana nih proses hukum dari awal hingga pengumuman vonis hari ini dalam kasus korupsi SYL? Kira-kira nanti vonisnya ini akan seperti apa? Apakah vonisnya ini sesuai tuntutan dari jaksa atau bisa melebihi dari tuntutan jaksa yang sebelumnya? Ya, acaranya adalah putusan atau dikenal dengan vonis. Vonis itu bisa di bawah tuntutan jaksa, bisa sama, bisa lebih. Yang penting tidak lebih maksimal dari ancaman hukumannya. Misalkan ya, kalau ancaman hukumannya maksimal 20 tahun ya nggak boleh lebih 20 tahun atau 15 tahun. Ancamannya tidak boleh dari 16 tahun. Kalau jaksanya nuntut 12 tahun misalkan ya hakim bisa di bawah 12, bisa sama 12, di atas 12, itu terserah hakim. Jadi hari ini kita lihat nanti pertimbangan hakimnya bagaimana, bahwa kalau dia menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, apakah terbukti atau tidak. Nah, ketika terbukti, nah apakah sama atau di bawah atau lebih, itu nggak ada masalah secara hukum. Baik. Ya, Kang Asep, ini kan kalau dari jaksa menuntutnya 12 tahun dan denda 500 juta gitu ya. Kalau dilihat dari sidang pledoi terakhir, kuasa hukum SYL itu meyakini bahwa kliennya akan dibebaskan dari tuntutan jaksa. Seperti apa peluang SYL ini akan dibebaskan, padahal bukti-bukti yang sudah terpampang nyata dalam berbagai persidangan itu membuktikan bahwa SYL telah melakukan pemerasan terhadap anak buahnya, Kang Asep. Jadi hak dari terdakwa atau penasihat hukum untuk membebaskan atau yang seringan-ringannya bagi terdakwa. Itu hal yang biasa, hal yang lumrah dan wajib. Nggak mungkin kan penasihat hukum minta dihukum kliennya, itu yang Ya. pertama. Terus jaksa juga tadi tetap akan menuntut tetap dengan tuntutannya. Tinggal kan ketika dua pihak berbeda, hakim lah yang akan menentukan mengakhiri. Makanya vonis itu suka disebut sebagai pernyataan hakim ya yang tertulis diucapkan sidang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika satu menyatakan dia terbukti, yang satu tidak, ya, dan hakim menyatakan terbukti atau tidak terbukti itu, maka sekarang hari ini kita tunggu putusannya. Nah, kalau saya lihat soal tuntutan 12 tahun itu hak dari jaksa. Tapi kalau lihat modus operandi selama ini yang selalu dilakukan oleh menteri, kita pernah mengingat dulu ada Menteri SDM, Menteri Agama, gitu lupa ya, cuman ada dua itu sama kan, penyalahgunaan dana operasi menteri, operasional menteri atau pemerasan ya terhadap anak buah, suruh patungan, suruh ngumpulin itu untuk kepentingan pribadi. Ya rata-rata aja sih di bawah 12, kalau tidak salah dulu tuh 4 tahun sama 6 tahun ya, itu untuk dua menteri itu ya, mantan menteri ya bukan menteri agama juga ya, terus kemudian jadi menteri UMKM, satu lagi menteri SDM. Nah sekarang di menteri pertanian ya polanya hampir sama, modus-modusnya itu kan sudah seperti pada umumnya di kementerian tuh ya. Nah yang kita lihat dari tidak-tidaknya dua kementerian sudah diputus, sekarang baru ini ya polanya sama ya, bagaimana store ke atasan dan diminta bawahan supaya store. Baik, lalu menurut Kang Asep ini bagaimana nih pengumuman vonis ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia? Ya kalau masyarakat mah udah tahu kan hukum di Indonesia itu ya sedang tidak baik-baik saja gitu, karena apa kan faktanya beberapa peristiwa hukum ya yang menyangkut pejabat yang tidak pernah kapok-kapok masih melakukan perbuatan itu. Yang paling gampang kita ingat ya, misalkan yang harusnya tidak dihukum rekayasa, harusnya dihukum dibebaskan, kasus kemarin Sumatera Utara itu kan Ya. salah satu
yang kan perdagangan orang atau kasus Peggy itu tidak-tidaknya publik masih ingat, tapi suka disayangkan masyarakat Indonesia kan masyarakat pelupa gitu kan, kalau sedang tren, oh rame, nanti juga hilang lagi gitu. Tapi ya itulah Indonesia. Mhm. Kang Asep, kalau kita ketahui ini kan SYL dari politisi Partai Nasdem ya, kira-kira apakah ada implikasi politik dari pengumuman vonis ini terhadap citra dari partai politik yang mengusung SYL? Hampir pada umumnya kan partai-partai sudah terkena, bahkan pimpinan-pimpinan partai kan, partai-partai yang berlandaskan agama kita mengenal dulu kan, presiden partai X, kemudian ketua umum partai X, partai-partai itu kan pada umumnya coba bisa dihitung dengan jari pimpinan partai pernah berurusan, bahkan pernah ya berurusan dengan KPK ya, artinya pernah itu lebih dari 5 jari loh ya, tinggal berapa jari lagi yang belum masuk gitu. Nah, ketika kan partai-partai terlibat dalam korupsi, walaupun pimpinan partai mengatakan akan dibubarkan partainya atau akan melemahkan partainya, tapi faktanya partainya hidup aja loh. Gitu kan masyarakat lupa. Ingat kan dulu ada satu partai yang berlabelkan agama ya, isinya anak-anak muda, presiden partainya melakukan perbuatan, tapi ya hidup juga tetap aja didukung, malah menang kan di Jakarta. Oke, lalu bagaimana nih kira-kira kalau menurut Kang Asep reaksi publik terhadap pengumuman vonis nanti, dan apakah dapat mempengaruhi dinamika sosial dan juga politik di Indonesia? Karena kan tujuannya sebenarnya vonis yang akan dijatuhkan pada SYL ini supaya para pejabat atau petinggi negara atau siapapun itu yang berhubungan dengan pemerintah ini jera. Kalau publik Indonesia sekarang kalau perkara pejabat korupsi itu karena udah dianggap lumrah, biasa, ya sudah biasa-biasa aja lah gitu kan. Nah, justru menarik itu justru kalau publik Indonesia itu senang yang ada drama-drama gitu, yang ada ya kelompok tertentu misalkan yang teraniaya. Nah, itu seperti dibanding aja kalau korupsi itu karena sudah biasa di Indonesia tidak pernah selesai, malah lembaganya lemah, peraturannya dilemahkan. Ya yang terjadi saat ini itu ya masyarakatnya boleh dikatakan cuek sih kalau pejabat korupsi itu karena udah biasa gitu. Jadi nggak ada yang luar biasa. Yang luar biasa itu justru misalkan kalau artis korupsi. Nah itu ya kalau pejabat mah ya begitulah gitu. Kang Asep, kalau kita tarik dari belakang, dari awal persidangan sampai rencana sidang vonis hari ini, bagaimana perkembangan sidang ini, Kang Asep melihat bahwa ini kan SYL seringkali menggunakan dana kementerian untuk keperluan pribadinya begitu, Kang Asep ya. Apa nantinya yang akan paling memberatkan dalam vonis hari ini? Ya, kalau korupsi pasti kan pertimbangan hakim itu udah standar ya, bahwa tidak mendukung program pemerintah, pemberantasan korupsi, pejabat harus memberi suri toladan, tidak. Tapi tadi saya katakan tadi, bahwa perkembangannya pasti ya, bahwa polanya modus itu udah sama, bagaimana eselon 1, eselon 2 suruh ngumpulin duit untuk kepentingan pribadi dari scan care apalagi lah gitu kan. Nah, dipergunakan anak, cucu, dan semuanya itu sudah umum dari saya katakan seminimal 2 kementerian tadi. Nah, sekarang saya yakinkan perkembangannya pasti ya, bahwa ini akan nyatakan terbukti gitu. Ya saya hormati ya, terlepas nanti hakim akan membebaskan itu urusan hakim. Habis kan putusan itu bisa bebas, bisa lepas, bisa dilapas, bisa tewas kan. Nah, kalau soal perkara ini saya duga ya paling ya terbukti, cuman hukumannya mungkin saya duga ya, mungkin pendapat saya sekali lagi, mungkin pendapat saya salah ya, bahwa hukumannya pasti di bawah tuntutan jaksa sih. Karena ya, kalau lihat model yang 2 menteri dulu kan, itu kan di bawah 10 tahun. Ini nampak juga. Baik. Kalau misalnya tadi Kang Asep juga sempat mengatakan sebenarnya kalau misal pejabat publik yang korupsi ini fine-fine aja gitu, masyarakat kayak menganggap merupakan hal yang biasa gitu menurut Kang Asep, masyarakat sekarang menilainya. Kalau misalnya ada drama-dramanya itu yang menjadi daya tarik dari masyarakat untuk mengikuti ataupun tertarik melihat kasus korupsi dari SYL ini, kan kemarin juga sempat pembacaan pledoi SYL ini yang sambil menangis, itu kan drama juga ya. Bahkan ia juga mengatakan ia adalah menteri paling miskin di antara menteri-menteri yang lain, padahal kekayaannya itu 20 miliar rupiah. Dan tadi juga sempat disinggung sama Kang Asep, kemungkinan vonisnya ini di bawah tuntutan dari jaksa karena melihat juga yang sebelum-sebelumnya. Jadi kira-kira apakah SYL yang korupsi ini merupakan hal yang lumrah, dan jadi ya bisa jadi hal ini menjadi hal yang biasa, dan lagi-lagi pejabat publik nanti akan terus-terusan korupsi karena menilai ini yang biasa dan tidak menarik. Ya, kita lihat lifestyle-nya para pejabat itu kan suka ketika menjabat di jalan juga ngiung gitu, ngehambat kita yang sudah macet, mereka ingin duluan. Soalnya istri anaknya kan pada maaf ya, bahasa anak sekarang tuh anak jaksel tuh ngomongnya belagu gitu kan. Wah, karena pejabat, istri menteri, sok gitu kan, tergabung ibu-ibu sosialita. Tapi kalau sudah jadi terdakwa ya,
Nah, di persidangan menggunakan identitas agama, setelah itu nanti pembelaannya menangis, ngaku begini, ngaku begitu, dan sebagainya. Tapi sudah keluar kan kelakuannya sama juga kan, malah mencalonkan dan sebagainya. Tapi drama-drama itu dari mulai belagu, kemudian jadi jadi begitulah keadaannya, itu hakim sudah biasa di ruang sidang, jadi tidak terpaku. Oke. Itu biasa. Kalau yang namanya menjabat, ketika menjabat lupa daratan ya, nah, kemudian udah tahu di daratan ternyata licin dan licinnya ketahuan, ya sudah gitu kan. Tapi setelah itu biasanya nggak kapok-kapok. Perhatikan aja mereka-mereka yang keluar dari LP karena korupsi ya, boleh dicek datanya, saya punya datanya ya. Dan mereka itu kan entah mencalonkan lagi, merasa lebih pintar, merasa lebih agamis, kemudian lebih pada merasa bahwa dijolimi, itu sudah hal Ya. yang biasa. Apalagi di persidangan dengan drama-drama rumahnya begini, keadaan Ya. keluarganya begini. Oke. Kalau baik-baik saja mah menteri yang baik-baik, kita belajar menteri itu zaman dulu kan orang lurus, orang bersih, orang jujur, orang pintar, orang berani. Kalau sekarang kan udah berani korupsi, nggak jujur, pintarnya pintar bohong. Kang Asep, pertanyaan terakhir. Menurut Kang Asep seperti apa gambaran sidang vonis pada hari ini? Hukuman apa yang pantas dijatuhkan pada SEL? Ya, kalau bagi saya dari dulu kan, ketika saya jadi hakim juga, kalau koruptor, kalau saya selalu dakwaannya ya, saya vonis dengan seumur hidup ya. Nah, belum ada, ya emang itu maksimal, siapapun juga saya harus, Ya. karena korupsi itu kan kejahatan ekstra. Jadi penanganannya dengan luar biasa, dengan cara-cara luar biasa, itu harus dilakukan, karena itu kan merugikan ke negara, dan itu menjadi penyakit kan, korupsi, narkoba, kemudian itu kan saudara sepersusuan, artinya ada perbuatan itu hukumannya harus berat. Kalau perusahaannya ringan, tadi saya katakan kan, kalau mereka perusahaan ringan nanti dapat diskon lagi di LP, setengahnya bisa di luar, ketawa lagi di luar, bahkan selama di LP juga bisa jalan-jalan. Fakta kan ada kan, yang tinggi juga jalan-jalan, beli toko bangunan, main tenis, itu kan banyak. Kalau itu tetap dengan hukuman ringan, kemudian di LP dapat diskon dengan alasan mereka warga binaan, itu selamanya ya tetap aja akan terulang. Baik. Baik, Kang Asep, terima kasih atas dialognya pada hari ini. Kita harapkan semuanya, masyarakat ini pasti mengharapkan Deddy ya, agar putusan hakim pada vonis hari ini dapat adil seadil-adilnya. Betul. Dan memberikan efek jerah kepada koruptor. Terima kasih Kang Asep, selamat pagi, salam sehat.